Jumpa lagi di channel Ruang Tutorial. Pembahasan kali ini saya akan sedikit sharing tentang cara mencari nilai rata-rata dari mata pelajaran di sini, dan nantinya ada rata-rata untuk per siswa yang kita akan ambil, dan untuk penggunaannya kita digunakan untuk ke rapot siswa yang nantinya digabungkan dengan rapot K13. Jadi di sini adalah sebagian kecil dari tutorial ini yang kita gunakan, yaitu Microsoft 2013. Dan untuk fungsi yang kita gunakan, yang pertama yaitu fungsi sum yang kita gunakan untuk proses penjumlahan di sini. Kemudian fungsi average di sini untuk menghitung rata-rata dari per siswa dan rata-rata per mata pelajaran. Serta kita akan mencari fungsi nilai tertinggi dan nilai terendah dengan menggunakan fungsi max dan min. Serta kita akan mengambil untuk menjumlah total siswa laki-laki dan siswa perempuan dengan menggunakan fungsi COUNTIF. Jadi sebelum ke pembahasannya, jangan lupa support channel ini dengan klik like dan subscribe. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi di sini saya memiliki data, yaitu data siswa sebanyak 10 yang kita buat sampling untuk pembahasan tutorial ini. Jadi sini kemudian ada kelas untuk jenis kelaminnya. Di jenis kelamin ini kita sudah tentukan untuk datanya, kita menggunakan data validasi. Di sini kita menggunakan L dan P untuk penanda agar penulisannya sesuai, jadi tidak ada perbedaan dalam penulisan. Kemudian kita memiliki yang kita samplingkan, yaitu ada 7 mata pelajaran yang kita akan tentukan jumlahnya dan rata-ratanya yang tahap pertama. Jadi yang kita akan fungsi pertama yaitu fungsi untuk penjumlahan. Jadi penjumlahan itu bisa menggunakan, di sini kita pilih tab ribbon untuk formula, kemudian bisa menggunakan auto sum atau sum. Jadi di sini kita tinggal pilih, di sini kita tinggal tentukan. Tapi kalau kita kepingin manual, kita sama dengan kita ketik sum, kemudian kita tentukan titik mana yang akan kita jumlah di sini. Kemudian kita lakukan tutup atau enter, kontrol enter. Itu sudah nilainya. Kemudian untuk ke bawahnya kita tidak perlu menggunakan auto sum lagi, tapi kita cukup arahkan mouse kita pada ujung sebelah kiri bawah, kanan bawah itu sampai ada tanda plus kayak gini. Setelah itu kita tarik ke bawah sampai titik mana yang kita tentukan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi untuk mengambil rata-rata per siswanya untuk mata pelajaran, yaitu fungsinya adalah fungsi average. Kita bisa menggunakan fungsi formula lagi di auto sum di sini. Kemudian kita tentukan untuk panah yang ke bawah, kita pilih average. Di sini kita harus menentukan titik numbernya di sini. Karena ini posisinya sudah melewati dari nilainya, maka kita bisa secara manual ataupun kita tekan shift kemudian pilih PCOK, maka ini sudah berubah. Kalau secara manual kita pilih dari E, kita tarik ke nilai yang ini K8, kemudian kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah, maka ini hasilnya untuk rata-rata per siswa. Kemudian yang kita perlu perkemas yaitu nilainya. Jadi kita bisa menambahkan dari nilai average-nya ini, kita tambahkan
1 ini tutup kurung. Nah, ini round number, kemudian koma, berapa digit. Kalau 0 kita pembulatan ke itu, kedua. Kalau ini tinggal kita tentukan. Nah, ini 2 angka. Kalau ini tinggal tentukan ke belakangnya berapa. Karena ini hanya untuk pembulatan bulat, maka kita pilih 0. Jadi tinggal kita tarik. Jadi fungsi round sini. Jadi pembulatan nilai rata-rata. Oke, setelah itu kita menentukan rata-rata per mapel. Kita bisa menggunakan, kita arahkan ke E18 di sini untuk rata-rata per mapel. Kemudian kita pilih formula, kemudian auto sum atau langsung average. Kemudian enter. Di sini sudah ada, tinggal kita tarik ke samping. Setelah itu untuk nilai tertinggi, jadi kita tinggal tentukan. Kalau tinggi ya maka kita max. Jadi kita bisa pakai menggunakan fungsi max, kemudian diarahkan pada ringnya, ring nilai yang akan kita ambil nilai tertingginya. Ini maka nilai tertingginya adalah 100. Setelah itu kita tentukan juga yang nilai minnya sama dengan, maka nilai min kemudian sama yang kayak max tadi, kemudian enter. Di sini tinggal kita paste ke samping untuk nilai-nilainya. Kemudian di sini yang terakhir yaitu fungsi untuk mengambil berapa jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Di sini kita bisa menggunakan untuk menjumlah dari objek, kita gunakan menu CONIF. Di sini ada acuan yaitu CONIF buka kurung ring. Ringnya itu diambil dari jenis kelaminnya. Kemudian koma kita bisa kunci dulu. Kemudian koma, kriteria maka L itu maka kita pakai petik dulu. L besar, petik lagi, tutup, enter. Kemudian tinggal tarik ke bawah. Kemudian di sini kita rubah untuk P. Nah, sudah. Jadi kalau seandainya kita rubah ternyata ini adalah P, maka di sini langsung berubah. Kita kembalikan ke L lagi. Jadi ini bisa dibuat untuk fungsinya. Jadi kita yang sudah kita pelajari pertama, satu untuk jumlah nilai ya, itu menggunakan sama dengan formula teks yang kita akan masukkan tentunya. Kita akan mengambil dari yang paling atas saja semua. Jadi fungsinya adalah sum. Yang kedua yaitu rata-rata dari siswa itu sama dengan G. Kemudian yang ketiga yaitu rata-rata mata pelajaran. Formula teks kita mengambil mata pelajaran, kemudian untuk mencari nilai tertinggi itu sama dengan, maka ini adalah referensinya adalah ke sini. Kemudian yang kelima yaitu nilai rendah itu sama dengan, kemudian yang terakhir yang kita akan pelajari yaitu menghitung jumlah siswa dengan formula teks. Ini dia.
Jadi ini yang untuk tutorial kali ini yang kita pelajari, yaitu menghitung jumlah nilai, yaitu pakai sum. Kemudian menghitung rata-rata kita pakai average, juga sama dengan mata pelajaran, dan ini cuma untuk pembulatannya kita menggunakan fungsi round. Kemudian untuk nilai tertinggi kita menggunakan fungsi max. Kemudian untuk yang nilai terendah kita menggunakan fungsi min. Kemudian menghitung jumlah siswa dari jenis kelamin itu kita menggunakan fungsi countif. Jadi mungkin itu saja tutorial kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton tutorial saya. Bagi yang belum support channel saya, bisa support dulu dengan klik like dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa tonton video-video tutorial dari kami. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar dalam pengembangan dari tutorial kami. Terima kasih.